Dalam kehidupan ini, kita akan bertemu dengan banyak jenis orang dengan beragam jenis karakter. Tidak semua karakter itu mungkin saja akan melahirkan sikap atau perilaku yang menyenangkan bagi kita. Bisa saja di satu titik kehidupan kita dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki karakter atau sikap dan perilaku yang malah menghina atau merendahkan kita. Kita tidak selalu bisa memilih untuk menghindari perjumpaan dengan orang-orang jenis ini, tapi kita selalu bisa memilih untuk menentukan dengan cara apa kita ingin merespon perilaku mereka. Perilaku mereka yang menunjukkan sikap merendahkan atau menghina adalah sesuatu yang mungkin saja tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa memilih untuk menentukan apakah kita akan membiarkan diri kita merasa terhina atau terendahkan oleh sikap dan perilaku itu. Seperti dikatakan oleh Viktor Frankl, di antara stimulus dan respon terdapat sebuah ruang untuk memilih dan menentukan respon. Bersama respon itulah tersimpan pertumbuhan dan kebebasan kita. Ya, ruang untuk memilih. Inilah yang akan menjadi topik bahasan di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra seperti biasa di akhir minggu ini di Life Restoration serial video yang menghadirkan berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri langsung dari ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya di Bandung. Sebagaimana sudah kita lalui di berbagai episode sebelumnya, begitu juga di episode kali ini sudah ada satu tema pilihan yang akan saya angkat untuk membersamai akhir minggu Anda, menghadirkan sebuah tema inspiratif seputar ruang untuk memilih. Bukan sebatas ruang untuk memilih, tapi ruang untuk memilih dan menentukan respon tentang bagaimana cara kita bersikap atas dunia. Dan di ruang inilah tersimpan kebebasan sejati diri kita. Tapi sebelum kita memasuki topik bahasan di episode kali ini, saya juga ingin mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sudah ada banyak sekali konten inspiratif yang saya siapkan di YouTube channel ini dengan berbagai bahasan, termasuk juga live streaming yang saya rutin adakan setiap hari Senin malam pukul 8 di segmen The Night Show Streaming and Podcast. Jika di berbagai konten inspirasi rutin mingguan seperti ini saya hadir dalam bentuk interaksi satu arah, maka dalam live streaming saya bisa hadir dalam bentuk interaksi dua arah bersama Anda. Saya bisa hadir menyapa Anda dan kita bisa berinteraksi langsung lebih dekat. Untuk itu, sekali lagi aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa mendapatkan informasinya setiap kali nanti saya mengadakan acara live streaming langsung di YouTube channel ini. Ruang untuk memilih dan menentukan respon. Sebuah topik yang mungkin saja terdengar filosofis, tapi bukan tanpa alasan topik ini diangkat. Karena memang topik ini pernah beberapa kali menghiasi sesi coaching dan hipnoterapi saya bersama para klien, terutama ketika mereka dihadapkan dengan situasi berhadapan dengan orang-orang yang sedemikian menyulitkan yang membuat mereka sulit untuk bisa memberikan respon yang ideal dalam menghadapi mereka. Dalam skala yang ekstrim, mereka merasa bahwa perilaku atau sikap dari orang-orang itu menyakiti hati mereka. Sehingga dari sekian banyak respon yang ada, mereka memilih respon untuk merasa tersakiti. Manusiawi tentunya untuk merasa tersakiti atas sikap dan perilaku orang-orang yang kita anggap menyakiti kita, tapi bagaimana kalau kita bisa menentukan satu respon lain yang lebih produktif alih-alih merasa tersakiti? Itulah yang akan saya bahas di episode kali ini. Kebanyakan di antara Anda mungkin sudah familiar dengan latar belakang saya sebagai seorang coach dan hipnoterapi, sehingga saya tidak akan terlalu berpanjang lebar menjelaskan apa yang saya lakukan. Tapi katakanlah di antara Anda masih ada yang belum terlalu familiar, maka izinkan saya menjelaskan secara singkat bahwa sebagai seorang coach dan hipnoterapi saya membantu para klien saya untuk bisa memperbaiki respon mereka dalam menjalani kehidupan. Kenapa demikian? Karena bersama respon yang tepatlah perilaku yang tepat dan kendali diri yang optimal bermula. Di mana salah satu respon yang paling menentukan jenis respon perilaku kita pada akhirnya yaitu respon emosi. Yes, manusia adalah makhluk emosi, sehingga perilaku kita akan cukup banyak ditentukan oleh apa emosi yang sedang kita rasakan. Jika emosi yang kita rasakan adalah emosi yang berdampak positif, maka besar kemungkinan positif juga perilaku kita, positif juga respon kita. Tapi jika emosi yang sedang kita rasakan adalah emosi yang berdampak negatif, maka sangat mungkin hal ini juga mempengaruhi respon perilaku kita menjadi negatif atau tidak produktif. Perhatikan, saya tidak menyebutnya sebagai emosi negatif, saya menyebutnya sebagai emosi yang berdampak negatif. Bahasan yang satu ini pernah saya ulas
juga di salah satu episode live restoration serial video ini di mana saya menekankan tidak ada emosi negatif, yang ada adalah emosi yang berdampak negatif. Semua emosi bersifat netral adanya, namun dampak dari emosi inilah yang bisa menjadikan hal itu positif atau negatif. Tapi saya tidak akan berpanjang lebar mengulas yang satu itu, karena memang bahasan khusus tentang emosi yang berdampak negatif atau saya katakan tidak ada emosi negatif ini sudah pernah saya ulas di salah satu episode live restoration serial video ini. Silakan nanti temukan saja bahasannya di episode itu, oke? Untuk saat ini mari kita fokuskan bahasan kita pada munculnya respon emosi berdampak negatif yang muncul karena sikap atau perlakuan orang lain atas diri kita. Atau tepatnya pada sikap dan perilaku orang lain yang kita anggap menyakiti diri kita. Bisa dalam bentuk menghina atau merendahkan. Sebagai seorang coach dan hipnoterapis, saya membantu para klien saya mendesain respon terbaiknya untuk bisa menjalani kehidupan terbaik yang memang layak mereka dapatkan sesuai jati diri otentiknya. Disinilah proses ini ada kalanya terkendala karena mereka memiliki rasa sakit atas emosi berdampak negatif yang mereka rasakan karena sikap atau perilaku orang lain yang mereka anggap menyakiti mereka. Perasaan tersakiti itu membuat mereka merasa terganggu, membuat mereka sulit beraktivitas, sulit fokus, dan bahkan dalam kasus yang ekstrim sampai membuat mereka mengalami permasalahan sakit fisik tertentu yang biasa disebut sebagai psikosomatis. Perhatikan bahwa saya menggunakan kata rasa tersakiti, bukan rasa sakit. Artinya, kita sendiri yang membiarkan rasa itu menyakiti diri kita. Bagaimana bisa? Bukankah perilaku mereka adalah perilaku yang jelas-jelas menyakiti? Demikian kata klien saya yang merasa tidak terima ketika saya mengatakan kita sendiri yang menyakiti diri kita dengan rasa tersakiti itu. Saya paham hal ini bukan sesuatu yang menyenangkan atau nyaman untuk diterima bulat-bulat begitu saja. Tapi mari kita coba pahami sebentar. Begini, perilaku orang lain adalah sebuah stimulus. Dan respon kita atas perilaku itu melambangkan sebuah keterhubungan sebab akibat dari bagaimana kita mengizinkan perilaku itu mempengaruhi diri kita. Kutipan yang sering kali saya gunakan adalah kutipan yang dikatakan oleh Viktor Frankl tadi, bahwa di antara stimulus dan respon terdapat sebuah ruang untuk menentukan pilihan. Pilihan untuk menentukan respon tepatnya. Respon inilah yang menentukan kebebasan dan pertumbuhan diri kita. Artinya, perilaku orang lain terhadap diri kita adalah sebuah stimulus, dan perilaku kita atas perilaku itu adalah sebuah respon. Yang perlu kita sadari adalah bahwa sebelum menjadi sebuah perilaku, sebetulnya tersimpan sebuah ruang untuk memilih di dalam batin kita. Sebuah ruang untuk memilih bagaimana kita ingin merespon sikap atau perilaku itu. Sayangnya, ruang ini yang justru tidak banyak orang sadari sehingga mereka membiarkan perilaku orang lain mempengaruhi diri mereka, bahkan seringkali secara berkepanjangan dan berlebihan. Saya biasa menyebutnya sebagai ruang makna. Kenapa demikian? Mari kita gunakan langsung saja satu contoh kasus sederhana. Bayangkan ada seseorang yang datang dan mengata-ngatai kita atau mengatakan hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak pantas, dan lalu membuat kita marah. Kita merasa tersakiti atas ucapan orang ini. Kalau kita renungkan lebih dalam, apakah yang sebetulnya menyakiti kita adalah ucapan orang ini? Tidak, yang menyakiti kita adalah makna yang kita lekatkan atas perilaku atau ucapan orang ini. Perhatikan perbedaannya. Orang ini datang dan mengatakan hal-hal tidak pantas dan tidak menyenangkan. Lalu muncul sebuah makna dalam diri kita yang memaknai peristiwa ini sebagai orang ini kurang ajar sekali. Ia mengatakan hal yang tidak pantas. Dan yang kedua, ketika orang ini melakukan hal yang sama, kita memaknainya sebagai orang ini agaknya stres. Kasihan sekali orang ini. Bisa memperkirakan perbedaan respon dari kedua makna itu? Lihat, perilakunya tetap sama. Sama-sama mengatakan hal yang tidak pantas, tidak menyenangkan, atau merendahkan, atau menghina, atau apapun itu. Tapi ketika cara kita memaknainya berbeda, maka cara kita dalam merespon hal itu juga berbeda. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya menyakiti diri kita sendiri? Apakah perilaku mereka, atau cara kita memaknai perilaku itu? Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh marah juga. Saya bukan berarti mengatakan bahwa, oh kalau begitu apapun perilaku orang kita maknai saja secara positif. Tidak begitu juga. Tapi paling tidak kita menyadari bahwa ada sebuah ruang dalam diri kita untuk tidak dengan sedemikian reaktifnya memutuskan untuk menunjukkan respon tertentu yang bahkan lebih banyak membawa keburukan bagi diri kita sendiri. Alangkah baiknya kalau kita justru pergunakan ruang dalam diri kita ini untuk memilih dan menentukan cara kita memaknai yang sedang berlangsung dan bisa memperkirakan kalau makna ini yang saya pilih apa dampaknya bagi diri saya dan kalau makna lain yang saya pilih apa dampaknya bagi diri saya. Dengan menggunakan ruang ini sebaik mungkin maka kita punya ruang dan waktu yang lebih bijak untuk nantinya menentukan respon bagaimana kita akan mengizinkan perilaku ini akan mempengaruhi kita. Merasa tidak suka pada sebuah perilaku adalah hal yang wajar karena hal itu bertentangan dengan prinsip kita.
Tapi seberapa jauh kita mengizinkan rasa tidak suka ini mempengaruhi diri kita adalah hal yang berbeda. Artinya, sebelum sebuah stimulus ini menghasilkan sebuah respon otomatis, ada jeda sesaat di dalam diri kita, di mana jeda ini memungkinkan kita untuk menganalisa apa dampak dari respon yang akan kita lakukan nantinya, dan apa dampak dari keputusan kita untuk membiarkan hal ini mempengaruhi diri kita. Maka sebelum respon otomatis ini terjadi, kita sudah bisa memutuskan, oh, saya ingin mengeluarkan respon seperti ini karena saya tahu respon ini lebih sehat bagi diri saya. Dan saya ingin memaknai peristiwa ini dengan cara ini karena saya tahu makna ini lebih menjadikan saya stabil secara emosi. Ketika ada seseorang yang melakukan tindakan yang mungkin saja terkesan seperti menyakiti, tidak pantas, menghina, atau merendahkan, dan kemudian respon otomatis kita dalam memaknai hal ini adalah, orang ini kurang ajar sekali, tindakannya tidak bisa dimaafkan. Rasanya kita sudah bisa menebak seberapa jauh respon dari makna ini akan mempengaruhi diri kita secara negatif. Tapi lain cerita ketika orang ini melakukan tindakan yang sama yang terkesan menyakiti, menghina, atau merendahkan, dan respon otomatis atau makna yang kita lekatkan adalah, kasihan sekali orang ini. Karena hanya mereka yang tersakiti, yang pernah dihina, yang pernah direndahkan, yang kemudian bisa melakukan perilaku yang sama dengan yang mereka pernah alami dalam hidupnya. Kasihan sekali orang ini. Bisa kita lihat bahwa makna ini melahirkan respon emosi yang berbeda. Besar harapannya kita tidak lagi terganggu oleh sikap mereka yang kita anggap menyakiti kita, melainkan kita jadi lebih bisa berbelas kasih pada mereka karena kasihan sekali mereka sampai-sampai harus melakukan semua itu karena sedemikian tidak kuatnya menahan rasa sakit dalam diri mereka sendiri. Ada klien saya yang kemudian mengatakan, "Coach, bukankah ini sama saja dengan membohongi diri sendiri?" Jawaban saya, tidak. Hal ini menandakan kita sedang melihat satu persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Membicarakan sudut pandang bukan membicarakan benar dan salah. Ini membicarakan cara kita memandang sesuatu. Dan ketika kita memandang sesuatu, bukankah lebih baik kita menggunakan cara pandang yang membawa manfaat bagi diri kita? Sampai sini jelas bukan kalau kita hubungkan dengan bahasan pembuka di awal video ini, bahwa bukan perilaku orang lain yang menghina atau merendahkan kita, tapi kita sendiri yang memilih untuk merasa terhina atau terendahkan oleh sikap dan perilaku itu. Kenapa demikian? Karena kita sendiri yang memilih untuk memaknainya demikian. Kalau kita sendiri memilih untuk memaknainya dengan cara yang lain, dengan sudut pandang yang lain, dan kemudian melahirkan respon yang lain, bukankah akan lebih sehat jadinya? Kita tidak membiarkan hal itu berlarut-larut menghantui diri kita dan menyebabkan gangguan pada kualitas hidup kita. Dengan kata lain, kita mungkin tidak bisa langsung mengubah perilaku orang lain, tapi kita bisa mengubah cara kita dalam memaknai perilaku itu. Yang pertama, kita pastikan perilaku itu tidak mempengaruhi kita secara negatif, baru kemudian kita renungkan seberapa jauh kita perlu mengubah perilaku mereka, atau melakukan tindakan yang bisa memperluas lingkar pengaruh kita sampai bisa mengubah perilaku mereka. Bahasan yang satu ini juga pernah saya bahas di episode terdahulu di Life Restoration serial video ini. Silakan temukan bahasannya di episode yang berjudul 4 cara mengubah sikap orang lain. Maka demikianlah isi bahasan kita di episode kali ini, bahwa orang lain bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang mungkin terkesan seperti menghina atau merendahkan kita. Tapi pada akhirnya keputusan kita sendirilah yang akan menentukan apakah benar perilaku itu menghina atau merendahkan kita. Dari sekian banyak pilihan yang ada untuk memaknai sesuatu, pilihlah makna yang bersifat positif dan memberdayakan bagi hidup kita. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat darinya, sehingga Anda bisa membantu YouTube untuk juga menyebarkan video ini pada lebih banyak kalangan yang mungkin saja memerlukan manfaat yang sama. Anda juga bisa menemukan video ini dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai. Subscribe juga YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita jumpa kembali minggu depan di YouTube channel ini, termasuk juga kalau Anda senggang, mari kita berjumpa di Senin malam di live streaming saya yang berjudul The Night Show Streaming and Podcast di YouTube channel ini. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.